Kenapa orang yang melakukan raga sukma tidak mengalami kematian? Kenapa? Sebelum itu, silakan like dan subscribe, serta komentar berupa kritik dan saran. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bersama saya Gunawan Purnomo, dan inilah Rua Pinida. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bagi yang belum tahu apa itu raga sukmo atau raga sukma. Raga sukma adalah kegiatan atau peristiwa ketika roh kita ini keluar dari tubuh kita dan jalan-jalan ke dunia luar. Bisa dibilang raga sukma ini seperti astral projeksi lah. Hanya saja namanya atau julukannya saja yang berbeda. Tapi intinya sama, yaitu mengeluarkan roh dari diri manusia. Tetapi ketika kita berpikir, ini mengeluarkan roh loh, kenapa kita tidak mati? Nah, saudaraku, suatu kejadian ketika manusia itu mengalami kematian, ketika suatu makhluk hidup mengalami kematian apabila sang roh dalam diri manusia itu keluar dari tubuh wadahnya, keluar dari badan kasarnya. Tetapi kenapa orang yang melakukan raga sukma tidak mengalami itu? Jawabannya kita jelaskan pada video ini. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 unsur atau 3 struktur pembentuk badan manusia yang disebut dengan Trisarira. Ketiga badan ini antara lain yang pertama adalah Setula Sarira. Setula Sarira adalah badan kasar berupa tangan, kepala, kaki, badan, itu adalah badan kasar. Badan kasar manusia ini dibentuk oleh 5 unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Yang pertama adalah Pertiwi. Pertiwi adalah unsur tanah berupa otot, daging, tulang, dan sebagainya. Yang kedua adalah Apah, berupa unsur air, unsur cair seperti darah dan air liur. Yang ketiga ada Teja. Teja atau unsur panas berupa suhu tubuh diri kita ini. Yang keempat ada Bayu atau angin. Angin di dalam diri manusia berupa oksigen yang keluar masuk melalui hidung. Inilah yang disebut dengan unsur Bayu. Yang kelima adalah Akasa. Akasa adalah ruang kosong atau ruang hampa. Kita semua tahulah, di dalam diri manusia ini terdapat rongga-rongga, yang dimana rongga-rongga itu kedap udara atau tidak ada oksigen di sana. Inilah kelima unsur pembentuk badan manusia yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Ini adalah bagian dari Setula Sarira. Lanjut pada hal yang kedua. Yang kedua yaitu adalah Sukma Sarira. Sukma Sarira ini terdiri dari Budi, Manah, dan Ahamkara. Budi artinya mengambil keputusan. Manah artinya berpikir, dan ahamkara adalah bertindak. Ketiga hal ini sangat halus, dia tidak kasat mata. Maka dari itu sulit untuk melihatnya, tetapi kita bisa merasakan, dan itu semua terdapat di dalam diri manusia. Yang ketiga dari unsur pembentuk badan manusia atau makhluk hidup, yaitu Antakarana Sarira. Ini adalah inti dari sang roh atau disebut dengan Atman. Atman dan roh.
Atman adalah percikan terkecil dari Tuhan, ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dialah yang menghidupi setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Kenapa orang yang melakukan raga sukma, dia tidak mati? Karena sukma dan roh itu berbeda. Ketika kita meraga sukma, yang keluar adalah sukma kita, yaitu pikiran kita. Kita keluar melanglang buana. Dan roh yang sejati tetap melekat di dalam diri kita. Hanya sukma yang keluar, bukan antakarana sarira. Karena ketika antakarana sarira itu keluar, maka tamatlah riwayat manusia. Baik saudaraku, bagaimana penjelasannya? Semoga bisa diterima dan menambah wawasan kita mengenai bagian dari Trisarira dan mengutip tentang sedikit mengenai apa itu raga sukma. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kritik dan saran saya nantikan dari saudara. Akhir kata dari saya, terima kasih dan Rahayu.